Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Kairani dengan NIM 2280240001 dari kelas B. Saya Dina Lestari dengan NIM 2280240028 dari kelas B. Di sini kami akan membuat program yang dimana bertujuan untuk membuat besaran turunan, yaitu menghitung momentum. Yang dimana rumus momentum itu massa dikali percepatan dengan satuannya kg dikali meter per second. Nah, baiklah teman-teman, mari kita lanjut ke videonya. Jadi yang pertama yaitu kita harus tahu dulu tipe variabel ataupun tipe datanya, yang dimana itu kan ada integer, ada float sama boolean. Nah, jadi guna komentar di sini yaitu untuk memberi penjelasan dari programan yang nantinya kita hitung. Terus habis itu langsung aja kita ke def. Nah, kan momentum itu rumusnya itu massa dikali ruang kecepatan. Nah, harus dari situ langsung ke kan di sini ada menghitung momentum, yaitu momentum massa dikali dengan kecepatan. Jadi integernya itu massa, terus floatnya yaitu kecepatan, terus stringnya itu massa benda. Nah, jadi kayak gini nih teman-teman. Nah, habis itu ke Nah, booleannya yaitu kan momentumnya itu lebih besar dari 5. Jadi masuknya itu ke true. Kenapa ke true? Karena kan kita lihat nih dari ini, dari si massa benda sama kecepatan. Nah, ini kan 2 dikali 3 6. Maaf. Nah, 2 kali 3 kan 6. 4 kali 2 8. 6 kali 5 30. Kenapa ini lebih dari 30? Karena momentum massa sama kecepatan yang kita mau itu lebih besarnya itu adalah 30. Jadi data dari sini booleannya yaitu menunjukkan true. Nah, habis itu langsung ke
yaitu percabangan IP atau ELIP ataupun LC. Nah, pada programan yang kami buat yaitu IP-nya itu lebih kecil dari 5 karena kita bisa dilihat dari massa ataupun kecepatan si bendanya. Terus kalau ELIP itu antara atau sama dengan. Jadi sama dengan dari 5 sama dengan 30 itu dari nilai yang lebih tingginya gitu. Terus kalau LC itu kan lebih besarnya di sini yaitu 30 seperti itu. Terus habis itu ada penggunaan for ataupun while. Jadi penggunaan for di sini yaitu kan bisa dengan cara menghitung momentum tiap benda. Itu bisa menggunakan for in dari siren. Nah, habis itu tinggal gini. Masa sama benda. Nah, habis ini itu kasih titik 2. Nah, habis itu tinggal kasih ya tab, terus hitung si momentum. Momentum masa benda terus habis itu langsung ke data momentum. Nah, terus habis itu yang terakhir itu adalah fungsi dari parameter ataupun nilai kembalian return. Jadi fungsi dari si parameter ini, fungsi return ini kan untuk mengkalikan dari si momentum sama massa. Jadi nantinya tinggal di print aja. Terus kalau si parameternya di sini yaitu momentum sama massa momentum dan kecepatannya. Seperti itu. Terus habis itu udah lanjut ke teman saya. Terus habis itu kita ke bagian yang keempat yaitu struktur data, yang dimana menggunakan list dan dictionary. Yang dimana list di sini itu si masa bendanya. List itu banyaknya data dalam satuan variabel ya. Dan di sini kan masa bendanya ada bermacam-macam yaitu 2, 4, 6 dan kecepatannya juga lebih dari 1 yaitu 3, 2 dan 5. Itu dinamain list. Dictionary itu adalah dikat aja ya nanti. Dictionary itu menyimpan data dalam bentuk
Dictionary itu digunakan menyimpan data dalam bentuk pasangan. Jadi kan di sini ada tiga benda dan tiga kecepatan kan. Nah, ini dipasangin. Jadi benda pertama dipasangkan dengan benda kedua. Benda pertamanya itu 2, benda keduanya itu 4, dan kecepatan pertamanya itu 1, dan kecepatan keduanya itu 2. Terus habis itu yang keenam itu bagian OOP dasar, yang dimana buatlah kelas dalam bentuk misalnya def, init, save. Nah, def itu digunakan untuk membuat fungsi, yang dimana di sini def membuat fungsi data, terus init itu sebagai hitungnya momentum, terus habis itu save di sini itu diubah menjadi massa dan kecepatan. Terus habis itu return ini digunakan untuk mengembalikan nilai fungsinya. Terus habis itu yang terakhir itu ada modul. Di sini kita menggunakan modul math yang dimana berfungsi sebagai matematika dasar, dan contohnya itu NumPy, yang dimana NumPy itu rumusnya kan, NumPy itu array sama dengan math ya, np array dalam kurung kurung lagi, terus habis itu inian 2, 4, 6. Terus habis itu di bawahnya itu print, terus habis itu dalam kurung lagi np titik nean, terus habis itu dalam kurung lagi array, terus habis itu ini menggunakan output 2.5. Nah, ini sebagai modul dasarnya. Nah, di sini kita lanjutin. Nah, selanjutnya kita itu tinggal menampilkan hasil. Terus habis itu ini print dalam kurung petik hasil momentum. Terus sudah, di bawahnya itu berarti kita for benda koma momentum in, terus data momentum, terus habis itu titik items, terus habis itu kurung, terus titik 2 nih di akhirnya. Nah, terus habis itu kita print, ya benar, print dalam kurung f petik kok nggak ada dalam kurung f petik, habis itu kurung ini kurung Kurawa, ini benda dah. Terus habis itu tanda inian nih apa, bagi ya, titik 2, terus kurung Kurawa lagi, mana kurung Kurawa nih, ini kg dikali meter per second. Nah, udah. Habis itu kita ini sebagai momentum. Nah, di sini baru satuannya.
kg dikali meter per second. Buka kurung. Betul, ini nggak dikurungin. Gini teman-teman. Oh ini apa? Ini udah dihapus. Kita save. Terus nih bagian ini momentum, hitung momentum. Oke. Ini beda. Ini siku, ini kurawal. Nah kan udah. Nah, di situ langsung kita Run. Coba ya teman-teman kita run. Apakah berhasil? Nah, benar, hasil momentum massa dikali kecepatan, yang dimana benda pertama itu menghasilkan momentum 6 kg dikali meter per sekon. Terus benda kedua menghasilkan 8 kg dikali meter per sekon. Benda ketiga menghasilkan 30 kg dikali meter per sekon. itu didapat dari perkalian dari Massa massa dikali dan kecepatan. Iya, benda pertama 2 kali 3 6, 4 kali 2 8, dan 6 kali 5 30. Mungkin Itu saja tutorial dari kami berdua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.